Kesehatan untuk hadir dalam kegiatan penempatan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah. Bupati Sanggau, Paulus Hadi membuka secara resmi kegiatan penempatan dan penyerahan SK calon pegawai negeri sipil CPNS Formasi Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2019. Penempatan, pembekalan dan penyerahan SK calon pegawai negeri Kabupaten Sanggau, Formasi Umum dengan mematuhi protokol kesehatan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual yang dibagi menjadi 4 tempat, yaitu Ruang Musyawarah Kantor Bupati Sanggau, Aula Bapenda Sanggau, Aula BKPSDM Sanggau, dan terpusat di Ruang VVIP Kantor Bupati Sanggau. Dalam situasi apapun dan khusus pada saat ini kita masih bergelut dengan pandemi COVID-19, saya percaya kita semuanya sehat, kita semuanya dilindungi karena kasih dan sayang Tuhan kepada kita. Selanjutnya, penyerahan SK CPNS secara simbolis oleh Bupati Sanggau kepada perwakilan CPNS yang ditunjuk. Penyerahan SK dilakukan secara serentak yang didahului oleh Bupati Sanggau yang berada di ruang VVIP, yang kemudian diikuti oleh 3 tempat lainnya. Jangan lalu, ayo coba aku di depan gitu ya. Eka Jubiniarti Handayani AMD. Paulus Hadi berpesan kepada seluruh CPNS Kabupaten Sanggau yang memasuki masa percobaan untuk konsisten dengan janjinya sebagai PNS. Dan jika ada yang melanggar, agar ditindak tegas dan diberhentikan secara tidak hormat. Ya, hari ini saya menyerahkan SK penempatan dan tentunya tadi sudah banyak hal yang saya sampaikan. Nah, salah satunya ya, di masa mereka menjadi CPNS ini, ya detailnya mereka harus ya konsisten dengan janji dia sebagai PNS. Nah, kalau soal penegakan disiplin ada aturannya, ya yang disebut pelanggaran-pelanggaran nanti tentu ada mekanismenya. Nah, ini tentu di bawah komandonya Pak Sekda, tentu dari BKPSDM dan unit kerjanya. Ya biasanya kan ada laporan khusus soal itu, nanti baru ditetapkan. Dan saya sudah tegaskan, kalau memang melanggar ya harus diberhentikan dengan tidak hormat. Itu harus mereka pahami. Di tempat lain, 3 titik juga kami silakan. Beliau juga menegaskan kepada seluruh CPNS Kabupaten Sanggau untuk mencermati lirik Mars Kota Sanggau, yang mana di dalam lirik tersebut terdapat cita-cita Kabupaten Sanggau yang harus diperjuangkan oleh seluruh PNS di Kabupaten Sanggau. Saya juga berpesan kepada mereka, tadi kita menyanyikan Mars Kota Sanggau ya kan. Nah, di Mars Kota Sanggau ini ya termakna berapa hal yang berkaitan dengan sejarah adanya Kota Sanggau ini. Ya, kita jangan lupa sejarah, itu penekanan dari saya. Yang kedua, ya kita juga mendorong agar rencana pembangunan jangka panjang Sanggau yang 30 tahun itu, ya Sanggau Permai, itu kan kalau kita lihat di dokumen kita Permai itu yang namanya pantas, elok, ramah, ya manis, aman dan indah. Nah, itu mimpi indahnya Sanggau gitu kan. Nah, mimpi indahnya ini bisa terjadi kalau kita punya satu cita bersama. Keberagaman itu indah di hati kita gitu kan. Nah, kalau kita ternyata nanti berpikir lain-lain lagi, dan saya tegaskan, PNS yang 200 ini, jangan nanti ada yang berpikir ya menjadi orang yang berpikir lain dari Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 45 udah saya tegaskan betul. Ingat ya, kita ini dibayar dari keringat rakyat, pajak, segala macam. Lalu kita mau mengkhianati negara, gara-gara paham-paham kita yang tidak jelas. Kita sudah memilih, makanya dari awal saya katakan ke mereka, kalian masuk menjadi PNS itu karena hati kalian. Bukan karena disuruh tetangga, bukan karena disuruh mama bapak, gitu kan. Nah, kalau disuruh tetangga kan lebih aneh lagi. Kalau di PNS lah gitu kan. Memang bertentangan dengan ideologi Pancasila tidak ada pesannya kecuali pecat. Yo, harus begitu. Kan itu sudah jelas. Negara kan melarang ada ideologi lain. Ya kalau PNS kita berideologi lain, saya juga tegaskan dengan yang ada-ada nih. Jangan macam-macam. Kalau patuh kepada agama, taat kepada agama itu kita hormat. Itu wajib. Tapi bukan berarti lalu kita berpikiran lain-lain.